Tertanam di gereja lokal jilid 4. Tertanamlah di gereja yang membuat kita mengasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan kitab Kidung Agung 1 ayat 12 sampai dengan 14 berbunyi sebagai berikut. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Kisah pertemuan romantis yang dikemas sedemikian rupa indah dalam ayat-ayat kitab Kidung Agung ini mengandung nilai-nilai filosofis cinta kasih yang dibalut dengan kemesraan dan kasih sayang yang kudus serta tulus. Rempah-rempah, parfum, dan keindahan bunga alami menganalogikan hubungan kasihnya kepada kita. Minyak narwastu mewakili keagungan cinta kasih dan persembahan serta pengagungan. Mur yang adalah getah pepohonan yang wangi yang diimpor di negeri nun jauh selain sebagai aromaterapi juga melambangkan pengorbanan tiada tara karena diperoleh dengan cara menoreh batang pohon. Sementara itu bunga pacar di kebun anggur En-Gedi melukiskan keindahan semarak gelora asmara yang membahana. Tiga pokok renungan. Yang pertama, harum narwastu, persembahan mempelai wanita. Kitab Kidung Agung 1:12 mengatakan, sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Mengasihi tidak bisa dipisahkan dari tindakan mempersembahkan yang terbaik dari semua yang dimilikinya kepada objek yang kita kasih. Demikianlah yang seharusnya kita perbuat kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti yang dilakukan oleh Maria, dia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Markus 14 ayat yang ketiga mengatakan, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Bahkan tidak hanya sekedar mengurati kepala Yesus dengan minyak narwastu yang murni, namun Maria juga meminyaki kaki Sang Mesias dan menyikanya dengan rambutnya sendiri. Yohanes 12 ayat 3 mengatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau yang semerbak di seluruh rumah itu. Perenungan kedua, Kristus pribadi teristimewa yang layak dicintai. Kidung Agung 1 ayat 13 mengatakan, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Kata mengasihi identik dengan menempatkan dan menjadikan dia yang kita kasih sebagai yang teristimewa di hati. Namanya terlukis dengan indah dan mewarnai seluruh kehidupan kita. Efesus 3:17 mengatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam dia. Bila mana kita sungguh-sungguh mengasihinya, niscaya seluruh hidup kita akan dikuasai dan dipengaruhi olehnya. 2 Korintus 1 ayat 12 mengatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian Allah, bukan oleh hikmat duniawi tetapi kekuatan kasih karunia Allah. Kristus harus menjadi satu-satunya pribadi yang paling kita cintai dan kasihi lebih dari apapun yang kita miliki. Matius 10 ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pokok renungan yang terakhir dan ketiga, kagum dan hormat merupakan ekspresi kasih yang sejati. Kidung Agung 1 ayat 14 mengatakan, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar dari kebun-kebun anggur En-Gedi. Mengasihi tidak bisa dipisahkan dari rasa kagum dan rasa hormat yang tinggi. Jika kita benar mengasihi dia, maka kita akan membangun rasa hormat yang tinggi kepadanya. Mazmur 25:12-14 mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjian diberitahukan kepada mereka. Mengasihi Tuhan tidak dapat dipisahkan dari rasa syukur atas karya kasih-Nya kepada kita. 2 Korintus 2:14-15 mengatakan, tapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi kami adalah bau harum dari Kristus
di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Sudahkah Anda mengucap syukur kepada Tuhan? Saya tutup dengan 3 power statement. Yang pertama, mengasihi tidak cukup dengan kata-kata kosong belaka, tetapi tindakan nyata. Seperti yang dilakukan oleh Maria, dengan apakah Anda dapat membuktikan kasihmu kepada Kristus? Yang kedua, kasih yang sejati dapat disembunyikan, sebaliknya terpancar lewat sikap hati dan tindakan kita. Adakah tutur kata tindak tanduk kita dipengaruhi oleh kehadiran Kristus dalam hati kita? Yang ketiga, masihkah mengasihi juga berarti menghargai orang yang dikasihi? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Tuhan Yesus memberkati.